Tazkiratul Maut yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Dr. Mursalin MS. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, hadirin al-hadirat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan, dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak lain memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini adalah terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh para mufassirin memberikan penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Dan itulah yang mewakili 99 namanya sama nilainya. Kita membaca 99 namanya Allah dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu juga sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri melakukannya adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang satu kali kita ucapkan langsung Allah membalas 10 kali adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalla ala salatan sallallahu alaihi wasallam biha asara. Barang siapa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu salawat Allah membalas rahmat, kasih sayang Allah 10 kasih sayang. Syarat untuk bisa dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita berpuasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan.
Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan kita bagi yang mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah memerintahkan kita salawat kepada Rasulullah, dan Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran, khatib selalu menyampaikan pada khutbah keduanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita mau dekat sama Rasulullah pada hari kiamat, satu syarat yang diberikan Rasulullah dalam sabdanya, aulan nasi bi yaumal qiyamati aksurhum ala salatan. Sedekat-dekat manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah manusia yang terbanyak salawatnya kepada Rasulullah. Tetapi karena kemajuan ilmu dan teknologi sekarang ini, yang banyak kita baca apa Bu? FB, Instagramnya, apanya lagi, WA-nya, lupa salawat dan zikir pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih cinta sama WA-nya, FB-nya dengan Instagramnya. Yang paling banyak diperiksa SMS masuk, ada chatting masuk, ada banyak. Bukan yang zikirnya yang diperbanyak, bukan salawatnya kepada Rasulullah. Olehnya itu kita ubah, jadikanlah HP kita sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Isi itu HP tabu dengan 30 juz MP3 Al-Quran dan berapa dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Jumat tidak sah kalau khatib tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kita tergantung antara langit dan bumi sebelum kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dibukakan rezekinya, mau dicepatkan jodohnya, perbanyak salawat kepada Rasulullah. Jadi syarat yang paling utama untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul, mudahkan rezeki kita, dimudahkan urusan kita, dilapangkan segala urusan kita, adalah perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apa tujuan hidup kita? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sama. Diciptakan malaikat, jin dan manusia, tujuannya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diperintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pertama diperintahkan Allah kepada kita? Karena tidak langsung salat diperintahkan. Ayat pertama turun kepada Rasulullah bukan perintah salat, puasa, zakat dan haji. Tetapi yang pertama diperintahkan Allah kepada Rasul dan disampaikan kepada kita adalah zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tak usah kita menghitung kalau mengingat kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika kita mau keluar rumah, ada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung keluar rumah. Apa tuntunannya Rasulullah? Disuruh kita membaca trikul. Tak trikul Bu? Trikul kulalawahad dengan apa lagi? Kulau surat Falaq dan Kulau surat Binas, dan ditutup dengan ayat kursi. Setelah itu baru melangkahkan keluar dari rumah kita, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah.
Siapa yang mengamalkan doa ini, 70.000 malaikat yang kawal sampai dia kembali ke rumahnya. Tetapi apa yang terjadi? Bukan itu yang dibaca sekarang, generasi kita sekarang. Yang pertama, ketika keluar rumahnya, yang pertama diperiksa dompetnya, dan yang diperiksa adalah HP-nya. Lupa berzikir, berdoa kepada, sehingga banyak yang celaka. Bahkan ketika berada di atas motornya, di atas mobilnya, tidak fokus yang dia, apa yang biasa dikerjakan. Dia menelpon, membaca SMS, pada dia kasih jalan motor. Dia menerima telepon di atas motor, di atas mobil, tidak boleh. Karena itu keselamatan diri kita dan keselamatan yang ada di atas mobil kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau tidur, apa yang kita baca? Ada tuntunan Rasulullah SAW kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, karena mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra, ada mati kecil, ada mati besar. Mana itu mati kecil? Itulah tidur. Disinilah kita belajar mati. Sedangkan kita selalu bersih. Caranya gimana? Kita ambil air wudhu, biasakan kita salat taubat 2 rakaat. Sudah itu baru menghadapi yang namanya mati. Sudah itu, apa yang dipersiapkan kata Rasulullah kepada istrinya? Pertama adalah hatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Bu, 30 juz bisa? Nah, saya tidak bisa. Tidak tidur kita kalau 30 juz. Bu, bisa? Semua bisa, tapi tidak bisa dilakukan. Paling-paling 1 juz saja bisa selesai. Tapi tidak tidur itu. Itu saja ramalan diperkirakan kalau 30 malam, 1 juz satu malam. Itu pun juga biasa terus potong-potong. Kata Siti Aisyah, saya tidak mampu ya Rasul hatamkan Al-Quran 30 juz. Apa kata Rasul kepada Siti Aisyah? Cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Ada yang tidak tahu surah Al-Ikhlas? Tidak, aku tahu juga Ustaz itu surah Al-Ikhlas. Bilang kul huwallahu ahad, aku tahu begitu ya. Kenapa dikatakan surah Al-Ikhlas? Karena mulai dari ayat pertama sampai ayat keempat semuanya tertuju kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang pertama. Yang kedua, apalagi yang perintahkan Rasulullah kepada istrinya? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, hajikan dirimu. Gimana caranya ya Rasulullah menghajikan diri saya? Itu haji kan orang tinggal di Mekah harus keluar ke tanah halal, masuk tanah halal, tanah haram. Jadi kita berniat di tanah halal, tanah inam biasa di situ tanah in, baru masuk tanah haram. Di mana masuknya? Tidak sembarang masuk bu. Ada tempat masuknya. Ada 99 pintunya Mekah. Pintu masjidnya Mekah itu semua di atas Asmaul Husna. Di mana kita mau masuk? Di Babus Salam. Apa itu Babus Salam? Pintu keselamatan. Di situlah yang sejajar Babus Salam dengan Hajar Aswad. Di situlah mulai tawaf dan di situ juga berakhir. Apa yang dibaca? Kata Rasulullah, kata istri kepada istrinya, cukup kamu membaca sebelum kamu tidur, sama nilai pahalanya kamu telah menghajikan dirimu dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Yang ketiga, pesan Rasulullah untuk bisa memberikan syafaat kepada seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah, untuk mendapatkan syafaatnya gimana? Kata Rasulullah, kamu membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kenapa dikatakan Sayyid itu semua yang masuk dalam, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasulullah itu Sayyidina Muhammad. Yang sangat dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, pesan Rasulullah
kepada istrinya dan pesan kepada kita sebagai umatnya. Tulis namamu di dalam surga. Sudah adakah tempat kita di surga? Daftar diri kita sebagai penduduk surga. Apa jawaban Siti Aisyah? Gimana caranya ya Rasul supaya saya terdaftar sebagai penghuni surga? Kata Rasulullah, akhiri tidurmu dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dakhatul jannah, dia langsung masuk surga. Tetapi tidak semudah itu kalau di sekarang kita tidak biasakan diri kita. Maka dimanapun kita berada, perbanyak itu zikrullah. Di atas motor, di atas perahu, di atas pesawat, di atas mobil, zikrullah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, jadi cara untuk bisa tertulis nama kita di dalam surga sebagai penghuni surga adalah la ilaha illallah. Inilah zikirnya lidah. Ketika kita baca ini tidak bisa ketemu dah bibir. La ilaha illallah. Makanya zikirnya lidah. Kalau zikirnya hati lain, wallah, Allah, Allah. Kalau sudah berhenti mengucapkan Allah, Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dokter kalau orang dalam keadaan koma yang pertama diperiksa nadinya, diperiksa jantungnya di situ. Kenapa? Kalau sudah berhenti berzikir, yang diucapkan itu Allah, Allah, maka dokter sudah memutuskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu zikirnya Allah, Allah, wallah. Dialah Allah. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa tadi yang pertama tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dari mana awalnya itu? Inilah yang pertama. Sebelum diciptakan manusia, diciptakan malaikat. Apa tugasnya para malaikat? Bertasbih kepada Allah. Apa tasbihnya malaikat? Subhanallah, mensucikan Allah. Maka itu lihat, itu zikirnya para malaikat itu subhanallah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Alhamdulillah, zikirnya Nabi Adam. Diciptakan Nabi Nuh. La ilaha illallah. Tidak ada yang beriman kepada Allah. Belum diperintahkan salat, puasa, zakat, haji. Cuma la ilaha illallah. Pada zaman Nabi Nuh tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk istri dan anaknya. Siapa yang beriman kepada Nabi Nuh? Hanya orang buta, orang lumpuh, orang tuli, dan orang yang berpenyakit kusta. Itulah keturunannya. Yang sehat tidak ada yang beriman. Dan itulah yang selamat. Dan itulah menjadi keturunan sampai sekarang. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Siapapun yang zikir, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahu akbar yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim bukan Allah, tetapi patung. Berapa patung yang disembah? 360 patung. Satu hari satu Tuhan yang disembah. 1 tahun 12 bulan 360 hari yang disembah 360 Tuhan. Itulah yang disembah pada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya membesarkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi yang dibesarkan umatnya Nabi Ibrahim adalah patung. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasul, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun baru menerima perintah berzikir, belum perintah salat. Setelah itu 10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah menerima ayat pertama baru ada perintah salat. Jadi 10 tahun jadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu pertama, baru diangkat Isra dan Mi'raj. Jadi tidak langsung perintah salat. Itu saja cuma disuruh berzikir, tidak ada yang beriman, apalagi disuruh salat. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan, Rasulullah dibelah dulu dadanya. Kenapa harus dibedah? Dibersihkan jiwanya. Hakikinya, sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus suci, harus bersih. Makanya kita sebelum menghadap kepada Allah, salat, kita harus mengambil air wudhu. Kalau Rasulullah dibedah dadanya, dibersihkan jiwanya, Rasulullah SAW harus bersih, lahir, batin, dan tempat dan pakaian yang kita pakai. Setelah itu baru Rasulullah SAW Mi'raj. Mi'raj itu adalah tangga dari langit pertama sampai langit ketujuh. Jibril menemani sampai langit ketujuh saja, dan Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Menerima salat 50 kali sehari semalam. Bagaimana Rasulullah menerima salat? Bagaimana etika Rasulullah? Rasulullah tidak berdiri, tidak juga ruku, tidak juga sujud, tidak juga duduk. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah? Di dalam menerima salat 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali sehari semalam. Diterima 5 kali sehari semalam yang kita lakukan, tetapi nilai pahalanya sama kita beribadah salat 50 kali sehari semalam. Rakaatnya dikurangi oleh Allah, tetapi pahalanya sama pahalanya kita mengerjakan 50 kali sehari semalam. Ketika Rasulullah menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha, Nabi dalam posisi bertahiyat. Jadi Rasulullah bukan assalamualaikum ya Rabb, bukan assalamualaikum, tetapi yang dibaca Rasul at-tayyatul mubarakatus salawatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasulullah tidak mau selamat dan diberkati sendiri, tapi dia doakan kita, assalamu alayna, keselamatan semua alayna. Siapa itu alayna? Kita semua yang mengerjakan amal soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, yang mengerjakan amal soleh. Jadi semua umatnya Rasulullah yang mengerjakan amal soleh itu akan bersama, selamat bersama Rasulullah di dalam surga kenikmatannya Allah. Jadi Rasulullah tidak mau masuk surga sendiri, tapi kita didoakan oleh Rasulullah, dan itulah diabadikan di dalam tahiyat kita, itu adalah doa. Jadi berapa orang yang berdoa, insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Setelah itu baca doa iftitah di situ. Ada di situ kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Hakikinya umur kita bukan 63 tahun kali sama Nabi, bukan 40 hari, bukan 100 hari, bukan 7 hari, bukan 1 hari umur kita. Berapa jam umur yang diberikan Allah kepada kita? Tidak lama, Bu. Antara waktu saja. Jadi umur kita antara Isya ke subuh. Kalau tidak mati ke subuh, tunggu duhur. Tidak mati ke duhur, tunggu asar. Tidak mati asar, tunggu maghrib. Maghrib, Isya. Maka yang paling panjang